Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai media pembelajaran interaktif berbasis Android. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman telah membuat sebuah media pembelajaran interaktif menggunakan media presentasi. Nah, di media presentasi yang teman-teman buat, di situ sudah terlihat ada interaktif antara si pengguna medianya dengan media tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses ataupun merubah media interaktif yang telah teman-teman buat tadi menjadi berbasis Android. Jadi dia bisa berjalan di smartphone teman-teman. Jadi bisa diinstal di smartphone teman-teman atau menjadi sebuah aplikasi. Nah, sebelumnya dia hanya slide presentasi, jadi nanti akan menjadi sebuah aplikasi. Nah, untuk merubahnya menjadi sebuah aplikasi, kita memerlukan software yang kita gunakan untuk merubah slide presentasi kita kemarin menjadi sebuah aplikasi APK ataupun yang bisa diinstal di smartphone Android kita. Nah, software yang pertama yang kita perlukan adalah iSpring. Nah, iSpring ini berfungsi untuk merubah slide presentasi kita menjadi sebuah HTML5. Jadi dia menjadi sebuah website seperti itu. Nah, setelah kita rubah menggunakan iSpring menjadi HTML5, baru nanti kita menggunakan website to APK. Ya. Ini adalah software yang kita gunakan untuk merubah website tadi yang telah kita rubah menggunakan iSpring, kita rubah menjadi APK. Nah, di sini kita gunakan yang free saja. Ya, tetapi kalau kita ingin merubahnya dengan kebutuhan yang lainnya, tentu dengan yang berbayar. Nah, kita gunakan yang free edition saja. Silakan teman-teman download di sini, di halaman ini, halaman website ini, dan iSpring juga di halaman ini. Ini kita gunakan yang free-nya saja. Oke, ini adalah software yang kita gunakan untuk merubah slide presentasi yang telah teman-teman buat kemarin menjadi sebuah aplikasi berbasis Android. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan instalasi dari kedua software ini dan melakukan perubahan dari slide presentasi kemarin menjadi sebuah aplikasi Android. Nah, di sini saya telah menyiapkan dua buah software yang saya maksud tadi, yaitu iSpring, iSpring untuk merubah ke HTML5 dan website to APK untuk merubah dari HTML5 menjadi sebuah aplikasi berbasis Android. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menginstal iSpring-nya dulu. Kita pilih softwarenya, double klik saja, run. Oke, dan diinstal. Finish. Oke, setelah selesai kita melakukan instalasi dari iSpring ini. Nah, baik, langkah selanjutnya kita akan menginstal website to APK builder-nya. Nah, kita double klik saja. Setelah kita download softwarenya, kita install saja langsung. Untuk proses instalasi ini dia tidak terlalu sulit, kita hanya mengikuti langkah-langkahnya saja dan diinstal. Hanya seperti itu saja. Oke, ini sudah selesai juga untuk APK builder-nya. Oke, ini dia tampilan awalnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari APK builder-nya. Jadi nanti kita bisa
merubah ya yang HTML tadi menjadi sebuah APK ataupun aplikasi yang bisa diinstal di smartphone Android kita. Kita keluarkan dulu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita selesai menginstalasi software dari iSpring dan website to APK, langkah selanjutnya adalah merubah slide presentasi kita kemarin menjadi sebuah HTML5 terlebih dahulu. Nah, sekarang kita buka dulu project terakhir kita kemarin yang telah teman-teman buat. Kita menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Untuk iSpring sendiri dia akan terinstall di Microsoft PowerPoint secara otomatis di sini. Contohnya iSpring Free 9. Jadi dia akan muncul secara otomatis setelah terinstall di sini. Nah, ini adalah contoh kemarin di materi sebelumnya saya mencontohkan bagaimana membuat sebuah slide presentasi ataupun PowerPoint yang interaktif. Sekarang kita ingin merubah slide PowerPoint ini menjadi sebuah HTML5. Nah, tinggal pilih saja menu iSpring-nya, kemudian kita publish, langsung saja kita publish. Nah, kita publish ke dalam bentuk HTML5. Namanya kita tetap saja presentation 2. Oke, misalnya saya tambahkan saja oke. Sekarang ke situ. Kemudian kita publish. Kita buka dulu. Nah, ini dia dalam bentuk format HTML seperti itu. Jadi dia dalam bentuk format HTML. Jadi kalau kita buka, dia ada dalam bentuk format HTML. Jadi dia dalam bentuk website seperti itu. Ya, ini dia kemarin yang kita buat kemarin ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sesuai fungsinya. Ini datanya. Ya. Jadi dia dalam bentuk HTML. Baik, selanjutnya setelah kita merubahnya menjadi sebuah HTML, kita akan merubahnya menjadi APK. Nah, kita buka dulu software yang telah kita install tadi. Ya, kita minimize saja dulu ini. Ya, kita buka software yaitu website to APK Builder. Nah, kita buka saja. Nah, di sini kita ingin merubah HTML website tadi ke dalam bentuk APK. Nah, jadi dia bisa diinstal di smartphone kita. Nah, karena kita di sini hanya menggunakan yang free saja, jadi kita tidak bisa merubah secara keseluruhan. Jadi yang seperti pack name ini kita tidak bisa merubahnya, version name juga yang ada tanda biru-biru ini tidak bisa kita rubah. Jadi kita hanya bisa memilihnya. Ya, yang pertama itu tipenya, kita mau konverter melalui apa. Kita lokal HTML karena dia sudah ada di komputer kita. Kemudian ini adalah app title, ini adalah nama dari aplikasi kita, maunya kita berikan apa. Nah, saya contohkan di sini media pembelajaran. Saya contohkan nama aplikasinya adalah media pembelajar. Baik, nanti akan muncul di sini mau di mana kita taruh. Nanti saya akan taruh saja di folder pembelajaran kita. Bahan ajar media pembelajaran. Oke, saya taruh saja di folder media pembelajaran di sini nanti ya. Atau di folder software saja nanti, software. Nah, kemudian ini aplikasi orientasinya mau yang otomatis misalnya ataupun portrait dan ataupun landscape. Saya pilih saja yang landscape, jadi nanti akan secara landscape tampilannya. Oke. Kemudian ya, ini secara keseluruhan sih sudah diatur ya. Jadi kita kemudian bisa memasukkan icon ya. Nah, misalnya sini saya ingin memasukkan icon di saat tampilan icon di smartphone kita di dalam menunya. Ambil saja gambar yang ada di pembelajaran kita.
Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar, yaitu gambar sebuah rumah saja tadi sebagai contoh saja. Nah, ini dia. Kemudian ini adalah splash screen-nya. Jadi saat membuka aplikasi dia akan muncul ini terlebih dahulu, baru ke halaman aplikasi kita gitu. Nah, ini durasinya mau berapa lama splash screen ini muncul. Nah, karena kita menggunakan yang free saja, maka dia akan muncul website to APK ini di saat aplikasi kita jalankan. Nah, kemudian untuk bisa kita pilih juga, misalnya kita ingin full screen, kita klik saja full screen-nya. Nah, kira-kira seperti itu cara menyetingnya. Dan di sini kita bisa mencari file HTML kita yang telah file slide presentasi yang kita telah rubah menjadi HTML. Kita cari saja di sini. Di dalam folder bahan ajar tadi saya taruh. Jadi tadi kita sudah merubahnya menjadi HTML. Pilih foldernya yang secara keseluruhan, tidak folder yang di dalam, tidak hanya datanya saja, tapi folder yang kita bikin untuk publishnya. Oke, situ. Oke, ini setelah selesai kita atur secara keseluruhan, baru kita bisa generate to APK. Kita klik saja dan oke. Nah, ini adalah proses generate to APK. Jadi dia merubah slide presentasi kita tadi ke dalam bentuk aplikasi yang bisa diinstal di smartphone kita. Kita tunggu saja. Oke, ini dia prosesnya. Sangat cepat sekali dan sangat mudah sekali. Jadi untuk membuat aplikasi Android kita bisa menggunakan presentasi saja, ya, presentasi saja ataupun PowerPoint ataupun menggunakan WPS Office. Kita rubah ke dalam bentuk website dan kemudian kita rubah dalam bentuk APK. Nah, ini dia. APK creating successful dan finish. Nah, berarti kita telah berhasil membuat sebuah aplikasi Android. Nah, kita lihat dulu ya. Sudah ada belum aplikasinya seperti itu. Nah, ini dia. Media pembelajaran 1.0 APK. Nah, silahkan teman-teman pindahkan APK ini ke smartphone teman-teman dan lakukan instalasi. Oke, kira-kira seperti itu dalam membuat aplikasi berbasis Android menggunakan slide PowerPoint. Jadi slide PowerPoint teman-teman kemarin silahkan dirubah menjadi sebuah APK dan diinstal di smartphone teman-teman. Nah, hasil instalannya silahkan teman-teman share saja ke grup misalnya bahwa teman-teman telah berhasil membuat sebuah aplikasi Android. Baik, itu saja langkah-langkah ataupun proses perubahan dari slide presentasi yang telah teman-teman buat menjadi sebuah website dan akhirnya menjadi sebuah aplikasi Android. Nah, silakan dipindahkan ke smartphone-nya file ini, ya, yang APK file ini, kemudian diinstal dan dicoba dijalankan. Sekian dari saya, cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.